menjelaskan tentang menilai resiko pengendalian. Menilai resiko pengendalian adalah suatu proses mengevaluasi efektivitas pengendalian internal suatu entitas dalam mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Tujuan dari menilai risiko pengendalian yaitu untuk membantu auditor dalam membuat suatu pertimbangan mengenai risiko salah saji yang material dalam asersi laporan keuangan. Adapun langkah-langkah menilai risiko pengendalian, yang pertama, mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman mengenai pengendalian internal untuk asersi laporan keuangan yang signifikan. Yang kedua, mengidentifikasi salah saji potensial yang dapat muncul dalam asersi entitas. Yang ketiga, mengidentifikasi pengendalian yang diperoleh yang mungkin akan mencegah atau mendeteksi dan memperbaiki salah saji. Yang keempat, melaksanakan pengendalian yang diperlukan. Yang kelima, mengevaluasi bukti dan membuat penilaian. Materi selanjutnya yaitu menilai risiko pengendalian dalam suatu lingkungan teknologi informasi. Nah, proses untuk menilai risiko pengendalian adalah sama baik ketika klien menggunakan pengendalian manual, pengendalian yang mengambil keuntungan informasi atau keuntungan keduanya. Nah, penting untuk yang pertama mempertimbangkan pengetahuan yang diperoleh dari prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman. Yang kedua, mengidentifikasi salah saji potensial yang muncul dalam asersi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi pengendalian yang diperlukan untuk mencegah atau mendeteksi atau memperbaiki salah saji tersebut. Dan yang keempat yaitu melaksanakan pengujian pengendalian, dan yang terakhir yaitu mengevaluasi bukti dan membuat penilaian. Nah, selanjutnya yaitu strategi untuk melaksanakan pengujian pengendalian. Ada 3 strategi yang berhubungan dengan penilaian risiko. Yang pertama, menilai risiko pengendalian berdasarkan pengendalian pemakai, di mana merancang prosedur manual untuk menguji kelengkapan dan keakuratan dari transaksi yang diproses oleh komputer. Yang kedua, merencanakan suatu penilaian risiko pengendalian rendah berdasarkan pengendalian aplikasi, yaitu menguji pengendalian aplikasi komputer, pengendalian umum komputer, tindak lanjut manual untuk mengecualikan yang dicatat oleh pengendalian aplikasi. Dan yang terakhir yaitu merencanakan suatu penilaian risiko pengendalian yang tinggi berdasarkan pada pengendalian umum dan tindak lanjut manual, yaitu internal. Contohnya, audit guide menyajikan suatu strategi audit yang memungkinkan auditor untuk menyelesaikan tugas ini berdasarkan mengenai efektivitas pengendalian umum dan prosedur tindak lanjut manual. Selanjutnya yaitu mengenai teknik audit berbantuan komputer. Teknik audit berbantuan komputer meliputi penggunaan komputer untuk menguji pengendalian aplikasi. Hal ini biasa disebut dengan istilah auditing melalui komputer. Pengujian ini digunakan secara efektivitas dalam menguji rutinitas validasi masukan atau perbaikan melalui komputer dan pengendalian pemrosesan terprogram. Nah, pengujian pengendalian dengan menggunakan komputer dianggap menguntungkan jika yang pertama, bagian signifikan dari pengendalian intern terdapat dalam suatu program komputer. Yang kedua, terdapat batas yang signifikan dalam jejak audit yang dapat dilihat. Dan yang ketiga, terdapat volume catatan dalam jumlah besar untuk diuji. Adapun hal-hal yang menjadi kelemahan sehingga memerlukan pertimbangan dalam menggunakan audit berbantuan komputer. Di antaranya yaitu diperlukannya pengetahuan serta keahlian khusus untuk menggunakan teknik ini. Dan yang kedua yaitu adanya kemungkinan timbul gangguan terhadap pengoperasian teknologi informasi klien pada saat auditor menggunakan peralatan teknologi informasi program dan arsip. Teknik audit berdasarkan komputer juga penting digunakan untuk menguji pengoperasian dari pengendalian aplikasi terprogram yang terdiri yang pertama yaitu simulasi paralel. Dalam simulasi paralel, data perusahaan aktual diproses ulang dengan menggunakan suatu program perangkat lunak yang dikendalikan oleh auditor. Pendekatan ini memiliki keuntungan. Yang pertama, karena menggunakan data real, maka auditor dapat memeriksa transaksi dengan menelusurinya ke dokumen sumber dan persetujuan.
Dan yang kedua yaitu ukuran sampel dapat dikembangkan dengan biaya tambahan yang relatif kecil. Dan yang terakhir yaitu auditor dapat secara independen menjalankan pengujian. Selanjutnya yaitu data pengujian. Dengan pendekatan ini, transaksi buatan disiapkan oleh auditor dan diproses menurut pengendalian auditor dengan program komputer klien. Metode ini memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu program klien diuji hanya pada titik waktu tertentu dan tidak sepanjang periode. Dan yang kedua yaitu metode yang digunakan adalah suatu pengujian di mana hanya pengendalian yang ada dan yang berfungsi yang diuji oleh program. Dan ketiga, tidak terdapat pemeriksaan dokumentasi secara aktual diproses oleh sistem. Dan yang keempat, operator komputer mengetahui bahwa data pengujian sedang dijalankan sehingga dapat mengurangi validitas output. Dan yang terakhir yaitu lingkup pengujian terbatas pada imajinasi auditor dan pengetahuan tentang pengendalian dalam aplikasi. Materi selanjutnya yaitu merancang pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian yang dirancang untuk mengevaluasi efektivitas operasi dalam suatu pengendalian berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama, bagaimana pengendalian diterapkan. Yang kedua, konsistensi apa ketika pengendalian diterapkan selama periode dan oleh siapa pengendalian diterapkan. Selanjutnya yaitu pengujian untuk memperoleh bukti. Yang pertama, pertanyaan terhadap personel entitas yang sesuai. Yang kedua, pemeriksaan dokumen, laporan, atau arsip elektronik yang menunjukkan pelaksanaan pengendalian. Yang ketiga, pengamatan atas penerapan pengendalian. Yang keempat, pelaksanaan ulang dari penerapan pengendalian oleh auditor. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keyakinan yang diperoleh dari pengujian pengendalian. Yang pertama, jenis bukti. Yang kedua, sumber bukti audit. Yang ketiga, ketepatan waktu bukti audit. Yang keempat, keterkaitan bukti audit. Yang kelima, keputusan pemilihan staf. Yang keenam, program audit untuk pengujian pengendalian. Yang ketujuh, menggunakan auditor internal dalam pengujian pengendalian. Dan yang terakhir, pengujian bertujuan ganda. Materi terakhir yaitu pertimbangan tambahan. Yang pertama, menilai risiko pengendalian untuk asersi saldo akun yang dipengaruhi oleh suatu kelas transaksi tunggal, di mana proses menilai risiko pengendalian untuk asersi saldo akun langsung ditunjukkan kepada akun-akun yang dipengaruhi oleh suatu kelas transaksi tunggal. Yang kedua, menilai risiko pengendalian untuk asersi saldo akun yang dipengaruhi oleh suatu kelas transaksi ganda, yang dimana penilaian risiko pengendalian untuk asersi keberadaan atau keterjadian dan asersi kelengkapan untuk satu kelas transaksi yang menurunkan saldo akun berhubungan dengan asersi berlawanan yang dipengaruhi. Ketiga yaitu mengkombinasikan penilaian risiko pengendalian yang berbeda. Nah, apabila penilaian risiko pengendalian untuk asersi kelas transaksi yang relevan berbeda, auditor dapat menimbang signifikan dari setiap penilaian untuk mencapai suatu penilaian kombinasi. Yang keempat yaitu mendokumentasikan penilaian tingkat risiko pengendalian, di mana kertas kerja auditor seharusnya memasukkan pendokumentasian penilaian risiko pengendalian. Dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan masalah pengendalian intern. Nah, di sini auditor diminta untuk mengidentifikasi dan melapor kepada komite audit atau personel entitas lain dengan otoritas dan tanggung jawab yang sama kondisi tertentu yang berhubungan dengan pengendalian suatu entitas yang diamati selama audit laporan keuangan. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.